إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله قال الله تعالى في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال تعالى يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة في دين الله بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار معاشر المسلمين رحمني ورحمكم الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون أوصيكم ونفسي بتقوى الله فإن خير الزاد التقوى معاشر المسlimin rahimani wa rahimakumullah. Ketahuilah dalam menuntut ilmu syar'i dan juga di dalam mengajarkan ilmu syar'i, keduanya sama-sama memiliki keutamaan, sama-sama memiliki kedudukan yang sangat tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan keduanya sangatlah penting bagi kehidupan seorang muslim. Dan dengan kedua hal tersebut seorang muslim bisa meraih banyak sekali kebaikan, meraih banyak sekali kemuliaan-kemuliaan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Di dalam proses menuntut ilmu dan mempelajarinya, Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk senantiasa dan selalu berdoa untuk diberikan tambahan ilmu. Allah Subhanahu wa taala tidak pernah memerintahkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk meminta diberikan kelebihan sesuatu kecuali meminta kelebihan ilmu. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa qur rabbi zidni ilma." Katakanlah wahai Muhammad, "Rabbi zidni ilma." Wahai Rabbku, tambahkanlah ilmu bagiku. Ayat ini penuh dengan kemuliaan, menggembirakan kepada mereka para penuntut ilmu, memecut kembali semangat yang lemah saat mereka sedang malas dan membangkitkan kembali usaha serta kerja keras mereka di dalam mempelajari ilmu tersebut. Karena apa? Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam yang membawa, yang menyampaikan wahyu Allah Subhanahu wa taala saja Allah perintahkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk meminta tambahan ilmu kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu bagaimana dengan kita yang jauh keutamaannya daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Ketahuilah bahwasanya orang yang berilmu itu selangkah lebih maju, selangkah lebih ke depan, dekat dengan Rabbnya Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qul hal yastawil ladzina ya'lamuna wal ladzina la ya'lamun." Katakanlah wahai Muhammad, apakah sama orang yang berilmu dan orang yang berilmu? Allah Subhanahu wa taala
berfirman dalam ayat ini, apakah sama orang yang berilmu dan orang yang tidak berilmu? Pada ayat tersebut Allah Subhanahu wa taala menjelaskan bahwasanya orang yang berilmu itu lebih mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala daripada orang yang tidak berilmu, dan kedudukan mereka tentu saja lebih tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Al-Mujadalah, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Allah Subhanahu wa taala akan mengangkat derajatnya orang-orang yang beriman di antara kalian dan juga orang yang memiliki ilmu beberapa derajat. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, di dalam sebuah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam menjelaskan bagaimana pentingnya kedudukan ilmu syar'i ini terhadap semua hal di dunia ini. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, ala inna dunya mal'unah mal'unun ma fiha ala zikrullah wa ma walah wa alimun aw muta'allimun. Ketahuilah di dunia itu terlaknat, mal'unun ma fiha, terlaknat apa yang ada di dalam dunia itu semuanya terlaknat, illa zikrullah, kecuali berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, wa ma walah, dan melakukan ketaatan-ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, wa alimun aw muta'allimun, dan juga seorang yang berilmu atau penuntut ilmu. Hadis diriwayatkan oleh Al-Imam At-Tirmidzi dan dihasankan oleh Syekh Albani rahimahullahu taala. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, Al-Imam Syafi'i rahimahullah bahkan mengaitkan kebahagiaan di dunia dan kebahagiaan di akhirat dengan ilmu. Beliau mengatakan, man arada dunya fa'alaihi bil ilm, barang siapa yang menginginkan kebahagiaan di dunia ini maka hendaknya dengan ilmu. Wa man arada al-akhirah fa'alaihi bil ilm, barang siapa yang menginginkan kebahagiaan di akhirat pun sama dengan ilmu. Ma'asyiral muslimin, ketahuilah bahwasannya menuntut ilmu lebih didahulukan dan lebih diutamakan daripada amalan-amalan sunnah yang lain. Sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, inna maqama ahadikum fi sabilillah afdalu min salatihi fi baitihi 70 aman. Sesungguhnya berdirinya salah seorang di antara kalian di jalan Allah Subhanahu wa taala, berjihad fi sabilillah di jalan Allah Subhanahu wa taala, itu lebih afdal, lebih mulia daripada ia salat sunnah di rumahnya selama 70 tahun. Menuntut ilmu merupakan salah satu bentuk jihad di jalan Allah Subhanahu wa taala yang paling mulia, karena hanya dengan ilmulah agama ini tegak dan tersebar di seluruh penjuru dunia ini. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, man kharaja fi talabil ilmi kana fi sabilillah hatta yarji'. Barang siapa yang keluar menuntut ilmu, keluar untuk menuntut ilmu, maka dia berada di jalan Allah Subhanahu wa taala sampai ia kembali. Keadaan antum pun demikian. Antum datang dari rumah-rumah antum menuju pondok pesantren Imam Bukhari, tidak lain dan tidak bukan kecuali untuk menuntut ilmu syar'i ini. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, menuntut ilmu adalah salah satu tanda bahwasanya Allah Subhanahu wa taala menginginkan kebaikan kepada kita. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, may yuridillahu bihi khairan yufaqqihhu fid din. Barang siapa yang Allah Subhanahu wa taala kehendaki kepadanya kebaikan, maka Allah Subhanahu wa taala akan pahamkan ia tentang ilmu agama ini.
Ma'asyiral muslimin, pun sebaliknya, saat seorang bermalas-malasan dalam menuntut ilmu syar'i, bahkan ia mungkin meremehkan ilmu tersebut, maka ia harus waspada. Bisa jadi ini adalah salah satu pertanda bahwasanya Allah Subhanahu wa taala tidak menginginkan kebaikan untuk dirinya. Maka hendaknya ia segera bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala dan segera menyibukkan dirinya untuk tetap semangat dalam menuntut ilmu syar'i ini, dan hingga nantinya Allah Subhanahu wa taala bukakan kembali pintu-pintu kebaikan untuk dirinya. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, pentingnya menuntut ilmu syar'i dan pentingnya mempelajari ilmu syar'i bukan semata-mata karena banyaknya keutamaan yang ia akan peroleh. Lebih dari itu semua, Allah Subhanahu wa taala telah menjadikan para penuntut ilmu sebagai salah satu fitrah dan bawaan semua orang saat ia dilahirkan di dunia ini, di mana Allah Subhanahu wa taala telah menciptakan serta membekali kepada setiap jiwa yang dengan wasilah dan berbagai sarana untuk mendulang ilmu ini. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'an wa ja'ala lakum as-sam'a wal absara wal af'idah la'allakum tashkurun. Dan Allah Subhanahu wa taala mengeluarkan kalian dari perut ibu-ibu kalian dalam keadaan tidak mengetahui suatu apapun. Seorang bayi yang keluar dari perut ibunya, dia tidak mengetahui suatu apapun. Dan Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kalian pendengaran, penglihatan dan hati nurani supaya kalian bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin, pendengaran, penglihatan, hati nurani adalah sarana-sarana untuk memperoleh dan mempelajari ilmu syar'i ini. Allah Subhanahu wa taala telah melimpahkan nikmat ini semenjak kita masih dalam kandungan ibu kita. Maka sudah menjadi kewajiban dan keharusan kita untuk mensyukuri dan memanfaatkan semua kenikmatan yang Allah berikan kepada kita, dan berusaha memperdalam pengetahuan keilmuan agama Islam kita dan mempelajari apa-apa yang menjadi kewajiban bagi kita dan memaksimalkan waktu yang ada untuk terus bermajlis di majlis-majlis ilmu. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullahu ta'ala, tentu saja semua keutamaan yang telah kita sebutkan tidak akan bisa diraih kecuali bagi mereka yang ikhlas dalam menuntut ilmu serta mengamalkan apa yang mereka ketahui. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimin min kulli dhanbin fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah wa kafa wassalatu wassalamu ala nabiyil mustafa Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa man sara ala nahjihi wastanna bi sunnatihi ila yaumil qiyamati, amma ba'd. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, ketahuilah bahwa sesungguhnya ilmu syar'i ini tidak akan sampai kepada kita dan tidak akan bisa kita pahami kecuali karena peran dan andil yang sangat besar dari para guru kita, para asatidzah, para masyayikh yang telah mengabdikan kehidupannya untuk membela agama Allah Subhanahu wa taala ini dengan mengajarkan ilmu syar'i ini. Maka sungguh mereka itulah sebenar-benarnya pewaris para nabi alaihi salatu wassalam. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, innal ulama warathatul anbiya wal anbiya lam yuwarrithu dinaran wala dirhaman wa innama warrathul ilma faman akhadahu faqad akhadha bihadhin wafir. Sesungguhnya para ulama mereka adalah pewaris para nabi, wal anbiya lam yuwarrithu dinaran wala dirhaman,
Para nabi mereka tidak mewarisi dinar, tidak mewarisi dirham, tidak mewarisi harta. Wa innama warrathu al-ilm, akan tetapi mereka mewarisi ilmu. Mereka para nabi mereka mewarisi ilmu kepada orang yang sesudahnya. Faman akhadahu faqad akhadha bihadhin wafir. Barang siapa yang mengambil bagian tersebut, maka dia telah mengambil bagian sangat besar. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Bagi mereka yang menyebarkan agama Allah, menyebarkan ilmu-ilmu syar'i ini dan mendakwahkan ilmu ini, maka Allah Subhanahu wa taala menjanjikan balasan yang sangat besar kepada mereka. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man dalla ala khairin falahu mithlu ajri fa'ilihi." Barang siapa yang menunjukkan kepada kebaikan, maka dia akan mendapatkan pahala sebagaimana pahala orang yang mengerjakan kebaikan tersebut. Ma'asyiral muslimin, mengajarkan ilmu merupakan bentuk keberkahan dan tanda bahwa ilmunya tersebut bermanfaat bagi semua orang. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Idza mata ibnu Adam inqata'a 'amaluhu illa min thalathin." Kalau anak Adam itu meninggal, maka terputuslah amalan-amalannya. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan illa min thalathin, kecuali dari 3 perkara. Shadaqatun jariyah, aw ilmun yuntafa'u bih, aw waladun salihun yad'u lah. Kecuali dari sedekah jariyah dan ilmu yang bermanfaat atau anak saleh yang mendoakan kebaikan untuk dirinya. Dari hadis ini kita belajar bahwasannya salah satu investasi amalan yang akan berguna saat kita telah meninggal dunia adalah ilmu yang bermanfaat, karena pahalanya tidak akan terputus, dan mengajarkan ilmu syar'i ini merupakan salah satunya. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, marilah kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar selalu senantiasa membimbing kita, menambahkan kepada kita ilmu-ilmu yang bermanfaat, memudahkan jalan-jalan kita menuju jalan-jalan para penuntut ilmu terdahulu. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat. Allahumma inna nas'aluka hubbak wa hubba man yuhibbuk wa hubba 'amalin yuqarribuna ila hubbik. Allahumma inna nas'aluka 'ilman nafi'a wa rizqan tayyiba wa 'amalan mutaqabbala. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina 'adzaban nar. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Thumma aqimis salah.